Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang membaca kritis. Membaca secara umum dapat didefinisikan sebagai proses menginterpretasikan dan memahami teks tertulis atau simbol-simbol untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, ataupun hiburan. Nah, hal ini melibatkan penggunaan kemampuan visual untuk mengidentifikasi dan memahami huruf, kata, kalimat, dan paragraf yang disusun dalam urutan tertentu untuk membentuk sebuah makna. Nah, membaca kritis atau critical reading adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh ketegangan hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahannya saja. Kemudian langkah-langkah dalam membaca kritis. Nah, proses pertama yaitu memahami sistematika dan struktur bacaan. Nah, dengan memahami struktur bacaan, pembaca dapat menafsirkan informasi dengan lebih baik, mengidentifikasi argumen utama dan pendukungnya, serta mengevaluasi keabsahan dan keandalan informasi yang disajikan. Dengan demikian, memahami sistematika dan struktur bacaan merupakan langkah awal yang penting dalam membaca kritis, karena hal ini membantu pembaca untuk merespons secara kritis terhadap teks yang mereka baca, mengevaluasi kebenaran informasi, dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas. Kemudian proses yang kedua yaitu melakukan skimming pada kalimat atau akhir di tiap paragraf. Nah, melakukan skimming pada kalimat awal atau akhir di setiap paragraf adalah teknik membaca cepat yang dapat membantu pembaca untuk mendapatkan gambaran umum tentang isi bacaan tanpa harus membaca di setiap kata secara teliti. Nah, yang ketiga yaitu memikirkan bacaan secara menyeluruh, baik isi, gaya, bahasa, format, ataupun bentuknya. Nah, memikirkan bacaan secara menyeluruh ini dapat membantu pembaca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, mengevaluasi informasi dengan baik, menghargai kualitas penulis. Nah, hal ini juga meningkatkan pembaca untuk melihat bacaan dari berbagai sudut pandang dan mengembangkan pemahaman yang luas tentang topik yang dibahas. Kemudian proses yang keempat yaitu membuat kesimpulan. Nah, membuat kesimpulan merupakan langkah penting dalam proses membaca kritis. Nah, kesimpulan yang dibuat setelah membaca suatu teks membantu pembaca untuk merangkum informasi penting, mengidentifikasi pokok-pokok pikiran, dan juga mengevaluasi kebenaran, serta referensi informasi yang disampaikan. Nah, adapun tujuan dari membaca kritis adalah yang pertama yaitu memahami makna teks secara mendalam dengan proses berpikir kritis. Nah, yang kedua yaitu memperkuat kemampuan berpikir kritis. Nah, yang ketiga yaitu memahami tujuan penulis atau pengarang. Nah, dan yang terakhir yaitu menerapkan prinsip-prinsip kritis terhadap suatu bacaan. Nah, kemudian ada manfaat dari membaca kritis. Yang pertama yaitu bermanfaat untuk menangkap nilai dan konteks yang dimaksudkan oleh penulis atau pembuat konten. Nah, yang kedua, membantu kita dapat berfokus pada nilai-nilai yang penting saja. Nah, kemudian kita terbiasa mencari tahu kebenaran tentang sebuah informasi sebelum memberi feedback. Nah, yang terakhir yaitu bermanfaat untuk kemampuan membaca, menganalisis, dan berpikir secara kritis secara bersamaan. Nah, jadi kesimpulannya adalah membaca kritis adalah keterampilan yang penting yang membawa manfaat besar, termasuk pemahaman yang mendalam, kemampuan analisis yang baik, pengembangan berpikir kritis, dan peningkatan kemampuan pengambilan keputusan yang informasional. Nah, dengan membaca kritis, seorang dapat memahami informasi secara lebih baik, mengevaluasi dengan kritis, dan mengembangkan sikap skeptis terhadap informasi yang diterima.